Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setiap arsitek pasti punya desain bangunan terbaiknya. Setiap pabrikan motor pasti punya seri andalan yang paling laris di pasaran. Begitupun dengan pelatih sepak bola, mereka punya satu pemain yang paling diandalkan. Tak jarang pemain itu dilatih dan digembleng sedemikian rupa agar menjadi pemain hebat di kemudian hari. Tanpa sadar pelatih itu sudah membangunkan monster dalam diri pemain kesayangannya itu. Mereka jadi salah satu yang terbaik di eranya. Dan berikut adalah pelatih legendaris yang berhasil menciptakan monsternya sendiri. Tapi sebelum kita spill satu-satu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Pelatih legendaris pertama yang menciptakan monsternya sendiri adalah Sir Alex Ferguson. Lantas, siapa monster yang dimaksud? Ruud van Nistelrooy? Bukan. Wayne Rooney? Hampir. Lantas siapa? Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Sebelum menjadi GOAT seperti sekarang, siapa yang kenal Ronaldo? Saat masih di Sporting CP, Ronaldo dikenal sebagai bocah ingusan yang cuma ngerti gocek sana gocek sini. Dirinya bahkan punya riwayat jantung di masa kecil. Cukup riskan bagi siapapun yang memiliki pemain semacam ini. Namun, Sir Alex mengabaikan riwayat penyakit itu. Ia melihat potensi yang teramat besar dalam diri Ronaldo. Di luar lapangan, Fergie bak seorang ayah bagi Ronaldo. Ia mengajarkan dedikasi, komitmen, dan konsistensi. Fergie lah yang menjaga Ronaldo tetap pada jalurnya. Ronaldo yang memang dasarnya punya ambisi besar pun akhirnya terus meningkatkan kualitas permainannya. Bukan cuma gocek, Fergie meminta Ronaldo agar lebih bijaksana dalam mengolah si kulit bundar. Tahu kapan harus menembak dan kapan harus mengumpan. Setelah itu, sejarah pun tercipta. Soal gelar dan penghargaan akan sangat panjang jika disebutkan satu persatu. Ronaldo jadi salah satu yang terbaik di dunia, bahkan hingga sekarang. Rival abadi Sir Alex di Liga Inggris, Arsene Wenger pun punya pemain hebat garapannya sendiri. Dia adalah Thierry Henry. Banyak pemain hebat yang lahir dari polesan pelatih asal Prancis ini, tapi tidak ada yang sehebat dan sekonsisten Henry. Mungkin karena sama-sama berasal dari Prancis kali ya, ngobrolnya jadi nyambung dan instruksinya tersampaikan dengan baik. Bahkan Wenger menyebut bahwa proses menemukan bakat Henry jadi salah satu keputusan paling penting dalam karir kepelatihannya. Saat itu pada tahun 1999, Wenger mendatangkan Henry yang baru saja menjalani musim yang buruk di Juventus. Semua orang awalnya ragu. Bahkan Henry sendiri sempat tak yakin bisa berguna untuk Arsenal. Namun karena Wenger sudah yakin dengan potensi Henry, ia pun rela meluangkan waktu untuk memberikan beberapa sesi latihan tambahan. Wenger juga memberikan tips khusus kepada Henry agar bisa memaksimalkan kecepatan dan kecerdasannya di lapangan. Jika bertanding, Wenger meminta Henry untuk tidak banyak bergerak selama 10 menit awal. Harapannya, Henry bisa menganalisis apa kelemahan lawan dan apa yang harus dilakukan untuk mengeksploitasi lawan. Dan ya, itu selalu berhasil. Henry jadi penyerang terbaik yang dimiliki oleh Arsenal, mencatatkan 377 penampilan dalam 2 periode dan mencetak 228 gol. Henry juga jadi bagian penting skuad Arsenal dan timnas Prancis dalam meraih kesuksesan. Masih seputar klub London, ada Jose Mourinho yang selama di Chelsea selalu mengandalkan Didier Drogba. Sebelum Chelsea, tak ada yang memperhitungkan Drogba. Bahkan saat Mourinho meminta Roman Abramovich mendatangkan Drogba dari Marseille tahun 2004, Taipan Rusia itu tak tahu kalau ada pesepak bola bernama Drogba. Karena memang Liga Prancis sangat tidak disorot saat itu. Pemain-pemain yang dimiliki oleh Ligue 1 dinilai belum lolos standar untuk bermain di Inggris.
Apalagi di klub yang bisa membeli siapapun yang diinginkan oleh Mourinho seperti Chelsea. Namun Mourinho kekeh, ia hanya mau Drogba dan mau membuktikan bahwa ia bisa memaksimalkan potensi penyerang Pantai Gading tersebut. Di musim perdananya, Drogba memang hanya mencetak 10 gol untuk Chelsea di Liga Inggris musim 2004-2005, namun Mourinho tetap membela Drogba. Wait and see, kata Mourinho pada Roman. Di musim-musim setelahnya, Drogba jadi striker terbaik di Inggris, bahkan Eropa. Setelah diremehkan, Drogba justru kian moncer. Selama ditukangi Mo, Drogba mencetak 73 gol. Di luar itu, karirnya yang fantastis pun diakui oleh dunia. Ia jadi salah satu pemain Afrika paling dihormati hingga sekarang. Masih dari Liga Inggris, ada Rafael Benitez yang menyulap Fernando Torres jadi striker papan atas di Liverpool. Benitez yang sudah menukangi Liverpool sejak 2004 terus dipercaya hingga tahun 2007 karena telah menghadirkan gelar Liga Champions tahun 2005. Di tahun 2007, Benitez yang kehilangan Djibril Cissé mencari striker baru yang lebih muda dan tajam. Namun, minim opsi saat itu. Adanya Fernando Torres dari Atletico Madrid. Sialnya, Atletico meminta harga yang teramat tinggi untuk Torres. Meski tinggi, Benitez ngotot minta klub untuk mendatangkannya. Benitez menggambarkan Torres sebagai penyerang yang ia cari selama ini. Akhirnya, The Reds sampai memecahkan rekor transfer klub, yakni dengan 38 juta euro. Benitez pun membuktikan bahwa instingnya tak salah. Torres langsung meledak di musim perdananya, mengemas 33 gol dari 46 pertandingan. Semenjak itu, Torres selalu menjadi andalan di lini depan Liverpool dan total mengemas 81 gol untuk Liverpool. Lucunya, Liverpool jadi satu-satunya klub yang merasakan puncak performa Torres. Setelah meninggalkan Liverpool, tak ada pelatih yang mampu memaksimalkan Torres. Dari luar Inggris tentu ada Pep Guardiola dengan proyek Lionel Messi-nya. Sebetulnya ada banyak pemain yang berhasil dipoles oleh Guardiola. Sergio Busquets contohnya. Dia adalah gelandang jangkar terbaik di eranya. Namun jika berbicara statistik dan penghargaan, maka Messi masih unggul telak dari Sergio. Yang memberikan debut di tim senior Barcelona memang bukan Pep melainkan Frank Rijkaard. Namun, yang mempertajam bakat Messi adalah Pep Guardiola. Messi memang terlahir dengan bakat sepak bola naluriah. Namun jika tak ditangani oleh manajer yang tepat, bakatnya bisa saja tersia-siakan. Pep Guardiola bahkan rela membuang Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldinho demi memberikan ruang lebih bagi Messi di lini depan Barca. Pep menjadikan Messi sebagai sentral permainan. Bola serangan selalu bermula dari Messi dan berakhir di Messi. Oleh karena itu, torehan gol dan assist Messi melonjak pesat di era Pep. Dalam 4 musim dilatih Pep, Messi mencatatkan 211 gol dalam 219 laga. Itu angka yang gila. Dimanapun Pep bekerja, ia tetap akan menyebut bahwa Messi adalah pemain terbaik yang pernah ia latih. Kemampuan, visi bermain dan football IQ-nya berada di level yang berbeda. Bagi Pep, Messi adalah GOAT sebenarnya. Rival Pep Guardiola yakni Jurgen Klopp punya pemain yang berhasil dididik menjadi pencetak gol ulung. Mohamed Salah. Bukan, dia udah gacor duluan di AS Roma. Yang proyeknya dimulai dari nol adalah Robert Lewandowski. Evolusi Lewandowski di Borussia Dortmund begitu luar biasa. Berawal dari mas-mas Polandia biasa, Lewandowski disulap jadi predator kelas wahid oleh Jurgen Klopp. Dirinya jadi salah satu yang progresnya terus menanjak selama di Borussia Dortmund. Menurut situs resmi Bundesliga, di awal kedatangan Lewy ke Jerman, Klopp selalu memintanya untuk menambah porsi latihan. Fokusnya adalah mempertajam finishing menggunakan kaki kanan dan kiri. Untuk memotivasi Lewy, Klopp mengajaknya taruhan. Jika mampu mencetak 10 gol dalam sesi latihan tambahan, maka Klopp akan memberinya 50 euro. Namun, jika target itu tak tercapai, maka Lewy harus membayar Klopp.
Separuh musim, Lewy rugi besar. Ia hampir selalu gagal mencapai target. Namun, di musim-musim berikutnya, Klopp sampai harus berhutang padanya. Di bawah asuhan Klopp, Lewy mengemas 103 gol. Terakhir ada Carlo Ancelotti dan Filippo Inzaghi. Berbeda dengan manajer-manajer lain yang hanya menggunakan pemainnya di satu klub saja, Ancelotti mengandalkan Inzaghi di dua klub yang berbeda, Juventus dan AC Milan. Inzaghi kini masih berstatus pemain yang paling sering digunakan Ancelotti dengan jumlah 337 pertandingan. Di tangan Ancelotti, Inzaghi bak makhluk halus. Pergerakan liarnya di area pertahanan lawan sering luput dari pengamatan pemain-pemain lawan. Meski berbau offside, tapi kemampuan Inzaghi dalam membaca ruang kosong sangatlah brilian. Di bawah asuhan Ancelotti, 161 gol di semua kompetisi dicetak oleh Filippo Inzaghi.